Tapak-tapak jejak Gajah Mada, karya Arif Sujana. Selamat mendengarkan. Keris naga sasra sudah tidak ada di tempatnya, berkata Ki Sandikala dalam hati sambil menarik napas panjang, berusaha mengurangi keguncangan perasaan hatinya. Aku mengenal Putut Prastawa sejak kecil. Mungkinkah dirinya telah mengkhianati diriku? Mungkinkah pamor cahaya gemilang Kiai Naga Sasra telah membutakan mata hatinya? Berkata Ki Sandikala kepada dirinya sendiri yang masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya sendiri, bahwa keris Naga Sasra telah tidak ada lagi di tempatnya. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan persembunyian keris itu selain Putut Prastawa dan dirinya. Kemana perginya Putut Prastawa? Apakah dirinya telah mengikuti langkah Paman Narada mencari manisnya madu kekuasaan di Istana Kediri? Bertanya kembali Ki Sandikala kepada diri sendiri, masih menerka-nerka sikap sahabatnya Putut Prastawa. Seorang sahabat kecilnya yang tumbuh dewasa bersama di padepokannya. Ki Sandikala telah menggeser kembali batu kepala Ganesha itu hingga menjadi sedia kala. Dengan sebuah ayunan, Ki Sandikala telah melompat ke bawah dengan begitu ringannya, seperti seekor kucing jatuh di atas dinding batu tanpa sebuah suara. Cahaya bulan telah menerangi wajah Ki Sandikala yang telah keluar dari gapura candi. Ternyata Ki Sandikala tidak menuju ke arah padepokan. Langkah kakinya menuju ke arah berlawanan di mana dia datang. Ternyata langkah kaki Ki Sandikala tengah mendekati sebuah pohon pujo yang ada di sebelah utara candi itu. Sebuah pohon yang terlihat begitu besar dan tua. Akar kayunya berurai menjalar ke berbagai tempat, seperti seekor gurita besar mencengkram bumi. Ketika telah berada di bawah pohon pujo, mata Ki Sandikala sepertinya tengah mencari dan mengingat-ingat sesuatu. Akhirnya Ki Sandikala seperti merasa yakin telah berdiri di tempat yang benar. Dari balik pakaiannya, Ki Sandikala mengeluarkan sebuah belati pendek yang sengaja dibawa dari pondoknya. Terlihat Ki Sandikala tengah menggali tanah di tempat dia berdiri. Ki Sandikala belum menggali cukup dalam ketika belati pendeknya seperti menyentuh sebuah peti kayu. Maka dengan sigap Ki Sandikala mengorek tanah sekitarnya dengan lebih agak lebar, di mana matanya telah melihat bagian atas sebuah peti kayu. Akhirnya Ki Sandikala telah dapat mengeluarkan kotak peti kayu itu dari tanah. Perlahan Ki Sandikala membuka kotak peti kayu itu sambil menahan napas. Sepertinya takut hembusan napasnya akan merubah keadaan. Terlihat mata Ki Sandikala seperti seorang anak kecil yang menemukan barang mainannya yang hilang. Begitu gembiranya. Cahaya rembulan bias memantul di wajah Ki Sandikala lewat benda yang ada di dalam peti kayu itu, yang ternyata sebuah keris kuningan. Segera Ki Sandikala menarik keris itu dari warangkanya. Sebuah perbawa penuh karisma terpancar dari badan keris telanjang itu. Mengapa Putut Prastawa tidak membawa keris Naga Sasra yang asli? Bertanya Ki Sandikala sambil menatap keris di tangannya yang ternyata adalah keris Naga Sasra. Sebagai seorang empu, Ki Sandikala ada seorang pembuat keris yang hebat. Sebuah keahlian yang didapatkannya secara turun-temurun. Pada suatu waktu Ki Sandikala berhasil membuat keris kembaran Naga Sasra. Hanya seorang yang ahli saja yang dapat membedakan kedua keris itu. Itulah sebabnya
Ketika memegang keris naga sasra itu, dirinya tahu betul bahwa keris dalam genggamannya itu bukan hasil karyanya. Bila saja Putut Prastawa menginginkan keris ini, pasti sudah jauh hari sebelumnya kedatangan Paman Narada, berkata Ki Sandikala sambil menyelipkan keris itu di balik pakaiannya. Tapi mengapa Putut Prastawa menghilang? Berkata kembali Ki Sandikala, berpikir keras mengenai hilangnya Putut Prastawa. Mengapa pula yang hilang cuma keris kembarannya? Bertanya lagi Ki Sandikala, sepertinya apa yang ditanyakan pada dirinya sendiri itu memang sebuah pertanyaan yang tidak dapat dijawabnya sendiri, masih begitu gelap. Aku mengenal Putut Prastawa. Pasti kehilangannya tersangkut juga dengan hilangnya keris kembaran ini. Namun sejauh mana ketersangkutannya, aku tidak dapat menduga, apalagi berprasangka. Aku mengenal betul kesetiaannya kepada diriku, juga pada padepokan ini. Berkata kembali Ki Sandikala kepada dirinya sendiri. Ki Sandikala segera menutup kembali tanah bersama peti kayu itu yang telah kosong. Tiba-tiba saja pendengaran Ki Sandikala yang terlatih dapat mendengar suara yang berasal dari atas pohon pujo. Suara itu bukan suara gesekan daun yang bergerak karena hembusan angin, tapi suara tarikan napas berat dari seseorang yang bersembunyi di antara dahan dan dedaunan yang lebat di atas pohon pujo itu. Hanya burung kecil yang bersembunyi di atas dahan, berkata Ki Sandikala dengan suara datar tanpa berpaling ke atas pohon, namun perkataannya seperti ditujukan kepada seseorang di atas sana. Ki Sandikala juga tidak berpaling ketika sebuah bayangan terlihat telah turun seperti seekor burung besar. Begitu ringannya jatuh perlahan menjejakkan kakinya di atas tanah. Bayangan itu sudah berada tepat di hadapan Ki Sandikala. Aku memang telah menduga kamu pasti masih ada di sekitar tanah ini, berkata Ki Sandikala kepada orang yang baru turun dari atas pohon pujo itu. Maafkan hamba yang tidak langsung turun menemui Tuan Guru, berkata orang itu yang baru turun dari pohon pujo itu sambil merangkapkan kedua tangannya penuh hormat. Kamu tidak turun karena menjaga dan melindungi belakang punggungku, berkata Ki Sandikala penuh senyum. Jadi Tuan Guru sudah lama tahu bahwa hamba bersembunyi di atas, berkata orang itu. Hanya tidak tahu bahwa ternyata yang bersembunyi di atas adalah kamu, Prastawa, berkata Ki Sandikala kepada orang itu yang ternyata adalah Putut Prastawa. Hamba menjaga tanah ini, menjaga keris naga sasra yang asli, berkata Putut Prastawa. Itulah sebabnya kamu seperti menghilang dari padepokan, bertanya Ki Sandikala. Putut Prastawa akhirnya bercerita bahwa setelah Ki Narada tidak menemui yang dicarinya, dirinya berkeyakinan bahwa pasti Ki Narada akan mencari keris naga sasra di sekitar padepokan. Ternyata dugaannya menjadi kenyataan. Sehari setelah itu Ki Narada bersama rombongannya mencari di dalam candi dan berhasil menemukan tempat disembunyikannya keris naga sasra. Maafkan hamba tidak berusaha mencegah Ki Narada membawa keris kembaran naga sasra, berkata Putut Prastawa. Tindakanmu sudah tepat. Melepas Ki Narada yang sudah merasa puas telah mendapatkan apa yang diinginkannya, berkata Ki Sandikala dengan wajah penuh senyum memuji tindakan Putut Prastawa yang dinilainya cukup cerdik. Itulah yang hamba pikirkan saat itu. Hasil kerja kita melindungi dan mengecohkan siapapun
yang akan melindungi keris naga sasra akhirnya membuahkan hasil, berkata Putut Prastawa. Meski begitu, hamba masih sangsi apakah Kinarada dapat dikelabui. Itulah sebabnya hamba tidak pernah meninggalkan tempat ini. Khawatir Kinarada akan datang kembali menyisir area di sekitar candi, berkata Putut Prastawa. Terima kasih juga telah meredam jiwa-jiwa muda kedua putraku untuk tidak melakukan apapun terhadap pola Kinarada di padepokan, berkata Ki Sandikala. Hamba memang telah meyakinkan Menak Koncar dan Menak Jinggo untuk tidak berbuat apapun agar tidak terjadi kekerasan di padepokan, berkata Putut Prastawa. Artinya, semua yang kita lakukan untuk menjaga keris pusaka leluhur ini tidak sia-sia adanya, berkata Ki Sandikala. Biarlah Kinarada saat ini merasa puas telah mendapatkan apa yang diidamkannya, sebuah keris karyaku sendiri, kembaran Kiai Nagasasra, berkata Ki Sandikala sambil tersenyum. Mari kita kembali ke padepokan. Para cantrik telah merasa kehilangan dirimu selama ini, berkata Ki Sandikala mengajak Putut Prastawa kembali kepada padepokannya. Namun belum lagi mereka akan melangkah, tiba-tiba saja terdengar suara orang tertawa bergema dari berbagai arah, dan suara itu sangat dikenal oleh Ki Sandikala. Sayangnya aku bukan anak kecil yang mudah dikelabui, berkata seseorang di antara suara tawanya yang terdengar seperti berputar-putar dari berbagai penjuru mata angin. Selamat datang Paman Narada. Mengapa seperti anak kecil main petak umpet di belakang batu, berkata Ki Sandikala sambil ikut tertawa panjang. Suaranya pun ikut bergema dan berputar-putar dari berbagai penjuru. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ki Sandikala, seorang lelaki tua telah keluar dari persembunyiannya di balik sebuah batu. Penglihatan dan pendengaranmu sangat tajam, Nambi, berkata lelaki tua yang dipanggil Paman Narada oleh Ki Sandikala. Paman sudah mendapatkan apa yang diinginkan. Apakah ada hal lain lagi? Berkata Ki Sandikala dengan wajah penuh ramah kepada lelaki tua itu yang telah datang melangkah mendekatinya. Aku ingin meminta darimu keris naga sasra yang mempunyai sisik naga berjumlah 100 buah. Sementara yang ada di tanganku ini hanya berjumlah 99 sisik naga emas, berkata Kinarada dengan mata tajam seperti elang memandang ke arah Ki Sandikala. Hanya selisih 1 sisik, tidak ada bedanya, dan aku sudah merelakan untuk paman, berkata Ki Sandikala dengan nada suara yang datar. Begitu tetap berbeda, dan aku akan meminta darimu dengan segala cara, berkata Kinarada dengan suara penuh ancaman. Paman mengancamku, berkata Ki Sandikala dengan suara yang agak meninggi, namun tetap berusaha tetap mengendalikan perasaan hatinya. Aku tidak sedang mengancam, hanya mengingatkanmu bahwa di belakangku ada kekuasaan yang besar yang dapat merugikan dirimu, juga padepokanmu, berkata Kinarada. Bukankah paman telah berjanji kepada ayahku untuk tidak mengusik keberadaan keris naga sasra? Berkata Ki Sandikala mengingatkan Kinarada. Ternyata ayahmu telah bercerita tentang perjanjian itu, berkata Kinarada dengan wajah kurang senang. Ayahku tidak pernah bercerita, tapi aku melihat langsung sebuah pertempuran yang adil antara ayah dan paman beberapa tahun yang lalu di tempat ini di sebuah malam, berkata Ki Sandikala tanpa menyinggung sebuah perjanjian. Namun dalam kata-katanya itu memang bermakna untuk mengingatkan Kinarada kepada janji yang pernah diucapkan kepada ayahnya yang telah mengalahkannya saat itu dalam sebuah pertempuran yang adil di antara mereka. Janji itu sudah berakhir,
bersama kematian ayahmu, berkata Kinarada tanpa perasaan malu sedikit pun. Apakah paman bermaksud memperbaharui perjanjian itu? Berkata Ki Sandikala dengan sikap yang tenang. Meski disampaikan dengan bahasa yang wajar, namun perkataan itu didengar oleh Kinarada sebagai sebuah tantangan terbuka. Terlihat Kinarada memandang Ki Sandikala dari ujung kaki sampai ke atas kepala. Kinarada seperti melihat kakaknya hidup kembali dalam tubuh Ki Sandikala. Sorot mata yang bening seperti sebuah telaga yang sangat begitu dalam. 30 tahun yang lalu, Ki Sandikala sudah menjadi seorang pemuda yang tangguh. Melihat dari ketenangannya, Kinarada dapat sebuah kepastian bahwa Ki Sandikala pasti sudah mewarisi semua ilmu ayahnya. Bahkan siapa tahu sudah dapat mengembangkan jauh di atas tataran ayahnya sendiri. Itulah sebabnya Kinarada tidak langsung mengambil keputusan. Apalagi di sebelahnya ada seorang putut yang sudah lama berguru di Padepokan Teratai Putih. Kinarada masih sempat melihat bagaimana Putut Prastawa menunjukkan ilmu meringankan tubuhnya yang nyaris begitu sempurna ketika turun dari pohon pujo. Jangan khawatirkan bahwa kami berdua akan turun bersama, berkata Ki Sandikala yang sepertinya dapat membaca keraguan Kinarada. Kinarada terlihat tersenyum getir mendengar perkataan Ki Sandikala. Aku tidak akan mundur meski kalian turun berdua, karena aku datang bersama 50 orang prajurit pilihan dari Kediri, berkata Kinarada sambil bersuit panjang. Ternyata suitan panjang itu sebagai tanda memanggil para prajurit Kediri yang selama ini bersembunyi di berbagai tempat. Dan 50 orang prajurit Kediri itu telah berdiri di belakang Kinarada. Menyerahlah Nambi, serahkan segera keris itu. Kamu boleh telah mewarisi seluruh ilmu perguruan kita. Aku tidak tahu apakah kamu sudah mampu melebihi kemampuan ayahmu, namun setidaknya aku masih dapat bermain lama bertempur bersamamu. Sementara pututmu itu meski dapat terbang, tapi tenaganya akan habis melayani 50 orang prajurit, berkata Kinarada sambil diiringi tawa yang merendahkan, sebuah tawa yang sangat menyakitkan hati. Tapi Ki Sandikala yang telah banyak mengetahui kelicikan pamannya itu malah tertawa datar. Bagaimana bila aku bertukar lawan? Paman menghadapi Putut Prastawa, berkata Ki Sandikala. Aku akan cepat merobohkannya. Setelah itu akan kubantai kamu seorang diri bersama 50 orang prajurit, berkata Kinarada sambil bertolak pinggang seperti sengaja menekan Ki Sandikala dengan kata-katanya itu. Terlihat Ki Sandikala menarik napas panjang. Dirinya sampai saat ini belum banyak tahu sudah sejauh mana perkembangan ilmu pamannya itu. Namun dirinya masih tetap menenangkan perasaan dirinya, tidak terganggu sedikit pun oleh sikap pamannya itu yang sengaja ingin mengaduk-aduk perasaannya, memberikan tekanan-tekanan dengan kata-katanya. Ki Sandikala memang tidak punya rasa takut sedikit pun. Yang dikhawatirkan adalah kemungkinan banyaknya orang yang terluka, juga kemungkinan dirinya berbenturan dengan orang yang sedarah pamannya. Kekhawatiran Ki Sandikala semakin menjadi-jadi manakala 2 orang pemuda berlari mendekatinya. 300 orang cantrik siap di belakang ayah, berkata seorang pemuda dari pemuda itu yang sengaja mengeraskan suaranya agar didengar oleh Kinarada. Ternyata pemuda yang berkata itu adalah Menak Koncar, datang bersama adiknya Menak Jinggo. Ketika mendengar Ki Sandikala akan bermalam di pondokannya, 2 kakak beradik itu sudah merasa curiga pasti ada sesuatu yang disembunyikan oleh ayahnya. Maka mereka berdua telah berjaga bersembunyi di sekitar pondokan. Ternyata kecurigaan mereka terbukti melihat Ki Sandikala keluar di tengah malam
dan mereka berdua berhasil mengikuti Ki Sandikala. Dari persembunyian mereka dapat melihat dan mengamati apa yang dilakukan oleh Ki Sandikala, dan mereka juga melihat kehadiran Ki Narada di sekitar tanah itu bersama para prajurit Kediri. Itulah sebabnya Menak Koncar memerintahkan adiknya Menak Jinggo untuk kembali ke padepokan guna membangunkan para cantrik menghadapi segala kemungkinan yang bisa terjadi. Kehadiran dua orang pemuda kakak beradik bersama 300 para cantrik padepokan Teratai Putih memang telah berhasil membuat cemas hati Ki Narada. Ki Narada yang selama hidupnya selalu berjalan dengan segala perhitungan untung dan ruginya pada saat ini memang tengah berpikir keras. Perhitungannya kali ini seperti seorang penjudi ulung yang tahu kapan saatnya untuk mengalah. Jangan menyesal. Bila pada suatu saat aku akan datang kembali menghancurkan padepokanmu dan merebut keris naga sastra dari tanganmu, berkata Ki Narada sambil memberi isyarat kepada prajuritnya untuk mundur. Paman tidak perlu datang, karena akulah yang akan mengunjungi paman di kota Raja Kediri, berkata Ki Sandikala sambil tersenyum di saat terakhir kali bertatap muka dengan Ki Narada yang sudah langsung berbalik badan pergi bersama prajuritnya menghilang di kegelapan malam. Terima kasih, kalian telah menggagalkan kekerasan terjadi di tanah ini, berkata Ki Sandikala kepada kedua putranya. Juga telah membebas tugaskan pamanmu, Putut Prastawa, untuk tidak berkeliaran lagi sepanjang hari di tanah sekitar candi ini, berkata Ki Sandikala kembali dengan senyum khasnya yang tidak pernah lepas dari bibirnya, memandang ke arah Putut Prastawa. Terlihatlah sebuah rombongan besar beriring di penghujung malam itu menuju padepokan. Hari ini mereka merasa bersyukur tidak terjadi apapun, hanya mengorbankan rasa kantuk yang sepertinya telah kembali mengusik mata mereka. Apakah ayah masih akan beristirahat di pondokan? Bertanya Menak Koncar dengan sedikit menggoda kepada ayahnya. Ki Sandikala tersenyum mendengar perkataan yang menggoda dari putranya itu. Sebentar lagi malam akan berakhir. Ada beberapa hal yang akan ayah bicarakan bersama pamanmu, Putut Prastawa, di pendopo, berkata Ki Sandikala sambil mengajak Putut Prastawa naik ke panggung pendopo. Demikianlah, malam memang akan segera berakhir. Hampir semua para cantrik telah kembali masuk ke biliknya masing-masing untuk melanjutkan rasa kantuknya yang masih tersisa. Sementara itu Ki Sandikala masih bersama Putut Prastawa di atas pendopo, seperti halnya dua orang sahabat yang sudah lama tidak berjumpa, seperti sapuan ombak atau seperti air pancuran di musim penghujan. Warna pagi sudah menjadi terang tanah. Para cantrik sudah berkumpul di sanggar terbuka. Mereka tengah mendengarkan beberapa wejangan dari Ki Sandikala, guru mereka yang sudah begitu lama meninggalkan mereka. Ki Sandikala berusaha membuka hati dan pikiran para cantriknya dengan menyampaikan suasana pecahnya keluarga istana Singasari. Empu Barada telah meramalkan bahwa suatu waktu Daha dan Jenggala akan bersatu kembali, akan menjadi nagari yang lebih luas dari kerajaan Kahuripan sendiri lewat tangan keturunannya. Akulah darah keturunan Empu Barada. Di tubuhku juga mengalir darah Erlangga lewat putri tercintanya, Sanggrama Wijaya Tunggal Dewi, berkata Ki Sandikala berhenti sebentar sambil menyapu pandangannya kepada wajah-wajah para cantriknya. Ucapan Ki Sandikala memang sempat membingungkan para cantriknya. Di kepala mereka telah timbul dugaan bahwa Ki Sandikala sendiri yang akan tampil merebut kekuasaan. Jangan salah artikan perkataanku. Memang aku akan berada dalam kancah mempersatukan kerajaan yang telah terpecah ini, tapi tidak mengatasnamakan diriku sebagai darah Erlangga.
tapi aku sebagai darah Empu Barada yang akan berjuang mempersatukan kembali Daha dan Jenggala, sebagaimana Empu Barada berjuang di sisi murid tunggalnya Raja Erlangga merebut kembali kerajaan Kahuripan. Berkata kembali Ki Sandikala yang sepertinya dapat membaca arah pikiran para cantriknya dan mencoba meluruskannya. Terlihat Ki Sandikala tersenyum menatap wajah beberapa cantriknya yang sudah mulai mengerti kemana arah pembicaraannya. Apakah kalian akan berada di belakangku, ikut berjuang mempersatukan kembali tanah yang terpecah ini? Bertanya Ki Sandikala yang langsung disambut suara gegap gempita para cantriknya. Kami siap, kami akan berada di belakang Tuan Guru, berkata saling tumpang tindih hampir dari semua cantrik yang ada, sehingga suasana di sanggar terbuka itu menjadi riuhnya. Setelah suasana mulai mereda, Ki Sandikala melanjutkan perkataannya. Pada saat ini, dari berbagai persekutuan padepokan teratai putih yang tersebar di Jawa Dwipa dan Bali Dwipa akan mengirimkan 100 orangnya langsung menuju tanah Ujung Galuh. Hari ini, aku juga akan memilih 100 orang di antara kalian, berkata Ki Sandikala yang kembali disambut suara riuh para cantriknya, berharap mereka salah satu dari 100 orang itu. Demikianlah pada hari itu juga Ki Sandikala dibantu oleh Putut Prastawa telah memilih para cantrik terbaik di antara mereka. Pada saat yang sama, Ki Sandikala juga telah menghibur beberapa cantrik yang merasa kecewa tidak dipilih ikut bersamanya ke tanah Ujung Galuh. Jangan berkecil hati. Dimanapun kita berada, tugas dan pengabdian kita sama. Tetaplah kalian berlatih dan menjaga padepokan ini. Pada suatu waktu, mungkin aku akan memerlukan diri kalian, berkata Ki Sandikala kepada beberapa cantrik yang tidak terpilih. Di antara para cantrik yang kecewa, ada 3 orang yang sangat jelas sekali kekecewaannya yang terlihat dari raut wajah mereka yang masam. Namun Ki Sandikala pura-pura tidak mengetahuinya.